Fenomenologi, etnografi, studi kasus, grounded theory. Empat istilah yang sering banget bikin pusing para peneliti kan? Sekilas kelihatannya mirip, tapi sebenarnya mereka itu empat dunia yang sama sekali berbeda. Tapi tenang, hari ini kita bakal bedah semuanya. Caranya pakai satu analogi sederhana yang saya jamin gak akan pernah Anda lupakan. Pernah nggak sih Anda lagi nyusun proposal penelitian, udah yakin mau pakai pendekatan kualitatif, tapi terus bingung, duh pakai yang mana ya? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Yuk kita pecahin kebingungan ini bareng-bareng. Gimana kalau saya bilang kunci buat memahami semuanya itu cuma ada di satu pohon mangga? Yap, beneran, sebuah pohon mangga. Analogi sederhana ini bakal bikin semuanya jadi jelas banget. Mari kita mulai. Oke, ini dia kerangka berpikir kita. Kita bakal pakai analogi sebuah pohon mangga di halaman sekolah yang entah kenapa nggak pernah berbuah. Pohon ini akan jadi pemandu kita untuk membedah 4 pendekatan kualitatif utama. Bayangin deh, ada satu pohon mangga, tapi dari situ muncul 4 pertanyaan yang beda banget. Pertanyaan pertama fokus ke perasaan. Kedua, soal budaya bersama. Ketiga, tentang detail spesifik kasus itu. Dan keempat, soal proses yang mendasarinya. Nah, setiap pertanyaan ini membuka satu jalan penelitian yang unik. Yuk kita telusuri jalan yang pertama. Jalan pertama ini membawa kita ke dunia rasa dan makna, atau yang kita kenal sebagai fenomenologi. Fokusnya di sini adalah pengalaman subjektif seseorang, murni soal perasaan. Pertanyaan kuncinya fenomenologi itu selalu soal ini. Gimana sih rasanya? Jadi bukan tentang apa yang terjadi secara objektif, tapi gimana rasanya mengalami hal itu dari dalam diri seseorang. Konsep utamanya adalah lived experience, atau pengalaman yang dihayati. Tujuannya itu untuk menangkap esensi atau inti dari sebuah pengalaman. Contohnya nih, bukan cuma nanya apa tantangan ngajar di kelas inklusif, tapi lebih dalam. Apa esensi dari perasaan menjadi seorang guru yang pertama kali kewalahan menghadapi keragaman siswa dalam satu ruangan? Dalam banget kan? Nah, buat mengungkap makna terdalam ini, fenomenologi biasanya pakai wawancara yang panjang dan mendalam. Penelitinya juga harus bisa menyisihkan asumsi pribadinya. Ini proses yang disebut epoche. Kenapa? Supaya temuan yang didapat itu murni dari sudut pandang partisipan. Tapi hati-hati, ini kesalahan umum. Jangan anggap setiap wawancara mendalam itu otomatis fenomenologi. Fokusnya harus spesifik pada makna dari sebuah pengalaman, bukan sekadar opini atau cerita biasa. Oke, sekarang kita ke jalan kedua, budaya dan komunitas alias etnografi. Kalau fenomenologi tadi ngelihat individu, etnografi ini ngelihat gimana sebuah kelompok hidup bareng, cara mereka berinteraksi. Pertanyaan seorang etnografer itu intinya, gimana sih cara kerja budaya di kelompok ini? Mereka itu kayak detektif budaya, pengen ngebongkar aturan-aturan tak tertulis, nilai-nilai, dan kebiasaan yang membentuk sebuah komunitas. Jadi fokusnya adalah kelompok yang berbagi budaya. Untuk bisa benar-benar paham, peneliti nggak bisa cuma jadi tamu yang datang dan pergi. Mereka harus tinggal bareng, nimbrung, merasakan langsung ritme kehidupan di sana. Inilah yang namanya observasi partisipan, terjun langsung ke lapangan. Dan ini butuh waktu yang nggak sebentar loh. Bisa berbulan-bulan bahkan tahunan. Hasilnya apa? Namanya deskripsi tebal. Jadi bukan cuma nyatat guru itu tersenyum, tapi juga apa makna senyuman itu dalam budaya kelas tersebut. Nah, ini poin penting. Etnografi itu bukan cuma buat meneliti suku di pedalaman, budaya unik di ruang kelas, komunitas gamer online, atau bahkan di kantor Anda, itu semua bisa jadi subjek penelitian etnografi yang keren banget. Lanjut ke jalan ketiga, fokus dan konteks. Inilah dunia studi kasus. Di sini kita akan nge-zoom in, melihat sesuatu secara super mendalam. Pertanyaan kuncinya itu sederhana, tapi kuat. Apa sih yang sebenarnya terjadi di kasus yang spesifik ini? Tujuannya adalah memahami satu hal secara menyeluruh, lengkap dengan semua kerumitannya di dunia nyata. Nah, kasus yang diteliti ini disebut sistem terikat atau bounded system. Artinya batasannya harus jelas. Bisa jadi satu orang siswa, satu kelas, atau satu program sekolah. Inilah yang bikin studi kasus itu powerful. Dia nggak misahin kasus dari konteksnya. Jadi untuk memahami seorang siswa, Anda juga harus memahami dinamika kelasnya, bahkan kebijakan sekolahnya. Untuk dapat gambaran 360 derajat,
Peneliti pakai banyak sumber data, mulai dari wawancara, dokumen, sampai observasi. Semuanya dirajut jadi sebuah potret yang kaya dan utuh. Tapi ingat, meneliti 10 sekolah secara dangkal itu bukan studi kasus. Studi kasus yang baik itu memilih satu atau dua, lalu menggalinya sampai ke akar-akarnya. Kuncinya adalah kedalaman, bukan keluasan. Dan sekarang, jalan terakhir, yang mungkin paling ambisius, membangun teori. Selamat datang di dunia grounded theory, di mana tujuannya bukan cuma memahami, tapi juga menciptakan sesuatu yang baru. Pertanyaannya, ini benar-benar beda dari yang lain. Teori apa sih yang bisa kita bangun dari data ini? Perhatiin ya, tujuannya bukan menguji teori yang udah ada, tapi justru melahirkan teori baru yang benar-benar tumbuh dari data di lapangan. Nah, ini dia pembeda utamanya. Grounded theory itu satu-satunya pendekatan kualitatif yang memang didesain untuk membangun teori. Peneliti masuk ke lapangan dengan pikiran yang terbuka, tanpa hipotesis awal, lalu membiarkan teori itu muncul dan terbentuk secara organik dari apa yang mereka temukan. Prosesnya juga sangat unik. Pengumpulan data dan analisis data itu jalan barengan, terus-menerus dalam sebuah siklus. Analisisnya pun sangat sistematis dengan tahapan coding yang jelas. Kapan berhenti? Sampai mencapai titik jenuh teoretis, yaitu pas data baru udah nggak ngasih wawasan baru lagi. Nah, kesalahan terbesarnya adalah menyamakan ini dengan analisis tema biasa. Grounded theory itu jauh lebih dari itu, ini adalah komitmen untuk membangun sebuah model penjelasan yang utuh. Oke, mari kita rangkum semuanya biar lebih nempel. Fenomenologi fokus pada pengalaman individu untuk menemukan esensi. Etnografi melihat budaya kelompok untuk menghasilkan deskripsi tebal. Studi kasus menyelami satu kasus spesifik untuk dapat narasi mendalam. Dan grounded theory menganalisis sebuah proses sosial untuk membangun teori baru. 4 fokus, 4 hasil akhir yang sangat berbeda. Biar makin kebayang, kita pakai satu contoh kasus yang sama. Seorang siswa yang kesulitan belajar matematika. Gimana kira-kira keempat pendekatan ini akan melihat masalah yang sama dengan kacamata yang berbeda? Oke, gini bedanya. Fenomenologi bakal nanya, gimana sih rasanya jadi anak itu di tengah kelas matematika? Etnografi bakal ngeliat gimana budaya di kelas ini, misalnya apakah yang pinter disanjung, yang lambat diejek, mempengaruhi anak ini? Studi kasus bakal fokus apa aja strategi spesifik yang dipakai guru di sekolah ini untuk menangani siswa yang kesulitan. Sementara grounded theory melangkah lebih jauh lagi, dia akan bertanya, proses apa sih yang sebenarnya mendasari terbentuknya atau runtuhnya kepercayaan diri matematika pada siswa secara umum? Lihat kan, satu masalah, 4 lensa yang sama sekali berbeda. Sekarang, bagian yang paling penting buat Anda, pilih jalan penelitianmu. Setelah tahu perbedaannya, terus gimana cara milih yang paling pas? Ini panduan super simpelnya. Coba tanyakan pada diri Anda. Apa tujuan utama penelitian saya? Kalau Anda ingin memahami makna mendalam di balik sebuah pengalaman, pilih fenomenologi. Kalau Anda ingin memahami cara hidup sebuah kelompok, jalan Anda adalah etnografi. Kalau Anda ingin membongkar satu contoh yang unik dan spesifik, pilih studi kasus. Dan terakhir, jika ambisi Anda adalah membangun sebuah teori baru dari nol, sudah pasti jalan Anda adalah grounded theory. Jadi, pohon mangga kita tadi udah nunjukin 4 jalan penelitian yang berbeda dan masing-masing punya kekuatannya sendiri. Anda nggak lagi tersesat di persimpangan karena sekarang Anda udah pegang petanya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi jalan mana yang akan Anda pilih, tapi pertanyaan besar apa di bidang Anda yang selama ini menunggu untuk dijawab. Selamat meneliti!